Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, surga adalah tempat kenikmatan, tempat yang sangat indah, yang tidak akan bisa kita bayangkan. Surga dijanjikan oleh Allah hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan." Sabda Rasul, surga merindukan 4 golongan manusia. Semoga kita menjadi bagian dari apa yang disabdakan oleh Rasul ini. Yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baik di waktu sempit maupun di waktu yang lapang atau yang senggang. Di sini berarti kita bukan menunggu waktu yang senggang agar kita bisa membaca Al-Quran, akan tetapi kita harus menyenggangkan waktu untuk bisa kita membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain, apalagi di bulan suci Ramadan, yang dimana telah kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah wahafidil lisan. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari perkataan kotor, perkataan buruk, seperti berdusta, memfitnah, sumpah palsu, sumpah bohong, dan lain-lain. Maka itu mesti dijaga. Kalau bisa menjaga hal seperti ini, lisan kita bisa dijaga, maka insya Allah kita merupakan bagian hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Apalagi di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, lebih ditingkatkan lagi kita menjaga lisan, menjaga perkataan kita, karena itu berdampak kepada ibadah puasa kita. Sebagaimana ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy." Banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali haus dan dahaga, haus dan lapar. Jadi maksudnya puasanya tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sangat kita perlu hindari, jangankan di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya pun lisan kita mesti dijaga dari memfitnah, ghibah, menghujat, dan lain sebagainya.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor ketiga, golongan orang yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang suka membantu kepada orang yang membutuhkan. Makna hadis mut'imil ji'an adalah memberi makanan kepada orang yang lapar. Dalam makna umum adalah orang-orang yang suka membantu, menolong sesama saudaranya yang muslim, terutama yang memang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, maka kita akan mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan segera menolong hambanya selama hamba itu suka menolong kepada sesamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, golongan orang yang dirindukan surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis dikatakan tidak ada imbalan atau pahala yang lebih layak untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kecuali surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah juga taufiknya kepada kita, agar pertama, kita senantiasa mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran, juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan dan suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan dengan sekemampuan kita tentunya. Dan yang terakhir, semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sekian saja. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.